Shalom teman-teman yang ada di rumah, selamat pagi semuanya. Sekarang kita memulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Minggu ini adalah masuki Minggu Prapaskah yang kedua. Sebelum kita mulai ibadah, saya mau persilahkan teman-teman yang ada di rumah untuk bersaat teduh sejenak. Sebelum kita masuk ibadah kita, saya mau mengajak teman-teman untuk menaikkan pujian Datanglah ke Bait-Nya. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Ya, jadi tema kita pada Minggu Prapaskah yang kedua ini adalah berani percaya. Saya mau tanya dulu nih, kabar teman-teman di rumah sehat kan? Semoga masih dalam keadaan sehat di tengah situasi dunia yang masih semuanya serba online gitu. Mungkin yang kerja shiftnya jadi ada WFO atau WFH, atau mungkin yang sekolah juga masih online. Tapi melalui tema pada minggu ini tuh kita diminta untuk tetap berani percaya di tengah situasi yang kayak gini gitu, karena kesulitan bukan cuma kita doang yang ngerasain gitu. Mungkin pelaku-pelaku usaha UMKM atau orang-orang yang menengah ke bawah juga mereka mengalami kesulitan gitu. Tapi kan memang kesulitan setiap orang itu beda-beda. Tapi kita mau diyakinin sama Tuhan bahwa percayalah ke Tuhan dalam keadaan apapun. Kan ada juga yang marilah semua yang letih lesu datang kepadaku, dan
Makanya itu kita ibadah di sini biar kita dicas lagi untuk bisa percaya terus sama Tuhan Yesus. Sekarang saya mau mempersilahkan teman-teman untuk mengakui dosanya secara pribadi di hadapan Tuhan. Nanti akan saya tutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa, saat ini kami kembali datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu karena pada sampai hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu, boleh merasakan berkat yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami boleh bersama dengan keluarga kami untuk mengikuti ibadah Minggu Prapaskah yang kedua ini. Ya Bapa, kami tahu kami seringkali berbuat hal yang seharusnya tidak kami lakukan, melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mohon ampun Bapa untuk setiap tutur kata kami, untuk setiap perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Mungkin banyak orang-orang, banyak bahkan orang tua kami, adik atau kakak kami, saudara-saudara kami yang tersinggung akan ucapan kami, tersinggung akan perbuatan kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang mengampuni kami percaya Engkau mengampuni kami dan akan membuat kami menjadi baru lagi ya Bapa. Buatlah kami menjadi pribadi yang selalu takut akan Engkau, menjadi pribadi yang selalu berani untuk percaya ya Bapa di tengah keadaan yang seperti ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 5, ayat 9-10, saya akan bacakan demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak teman-teman untuk lebih menyiapkan hatinya, untuk lebih khusyuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita naikkan pujian Kerinduanku. Ajarku untuk lebih lagi mengasihi-Mu, bawaku mengerti isi hati-Mu. Baharuilah batinku dengan kuasa Roh-Mu. Inilah segenap hidupku, ku berikan bagi-Mu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di
Marilah saudara sekalian kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam pemberitaan firman saat ini. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, yang bersyukur kepadamu kalau kami boleh memasuki minggu-minggu Prapaskah, dan sekarang memasuki minggu Prapaskah yang kedua. Kami boleh merenungkan kembali bagaimana kehidupan dan pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dunia ini. Ya Tuhan, saat ini kami juga bersyukur kalau Tuhan satukan kami kembali, walaupun secara fisik kami berjauhan, tapi hati dan iman kami Tuhan satukan, sehingga kami boleh tetap merasakan sebagai umat Tuhan, gereja, persekutuan orang percaya. Kami hendak bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, pimpinlah kami semuanya, sehingga kami semakin memahami kehendak Tuhan, dan boleh kami wujudkan bagaimana kami mempunyai kepercayaan yang benar, yang bertanggung jawab, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, dimanapun kalian berada, kami senang berjumpa kembali dengan saudara-saudara, khususnya para remaja dan pemuda. Kita akan merenungkan tema berani percaya. Ya. Kita dasarkan dari bacaan Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 38. Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38, yaitu mengenai pemberitahuan penderitaan Tuhan Yesus dan bagaimana respon murid-murid Tuhan Yesus. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaan Bapa diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kita membaca dan memelihara firman dalam kehidupan kita. Hosiana. Saudara sekalian, pada umumnya orang mau percaya itu kalau mempunyai bukti, ya. Biasanya begitu kan, saya percaya kalau ada buktinya. Tapi kalau nggak ada buktinya sulit percaya. Ya. Coba saya ambilkan contoh misalnya saudara sekalian. Kalau saya mengatakan kepada saudara, ya, di telapak tangan saya, ya, seperti telapak tangan saudara kan ada garis-garis, ada huruf-huruf sepertinya. Lalu saya mengatakan di telapak tangan saya, ya, garis-garisnya ini ternyata tulisannya persis seperti nama saya, misalnya, ya, B, C, S. Wah, kalau saya tanya kepada saudara, percaya enggak? Ya mungkin saudara, ya saya harus lihat buktinya. Wah, lalu datang ke sana, ke sini, lihat betul enggak kan, gitu kan. Jadi harus ada bukti baru orang percaya.
Ya. Saudara percaya enggak di menara gereja kita Cibunut ini, kalau saudara percaya ada semacam hiasan, ya apa? Ayam jago, ayam jantan. Nah, saya percaya karena saya pernah lihat misalnya begitu. Atau nanti saya lihat baru percaya, betul enggak? Ya. Itu saudara pada umumnya orang mau percaya itu kalau ada bukti. Tapi kadang-kadang juga ada yang percaya kita tuh tidak bisa membuktikan dan kita percaya gitu aja. Misalnya dikatakan bumi ini bulat, ya, kita nggak bisa membuktikan gimana caranya. Ya kita percaya saja. Ya katanya digambar bulat, ya bulat dunia, ya kita percaya. Lalu ada percaya jenis lain lagi saudara sekalian, ya, yaitu sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi ada dan bisa kita rasakan. Ya, contohnya yaitu angin. Kita percaya enggak adanya angin? Oh percaya, walaupun kita tidak bisa lihat. Tapi kita percaya ada angin karena kita bisa merasakan, ya kalau angin bertiup rasanya semilir dan seterusnya. Dari angin, kata angin inilah bahasa aslinya bisa diartikan roh, ya, ruah atau roh, seperti Roh Kudus, yaitu enggak kelihatan tapi bisa kita rasakan. Ya. Jadi dari sekalian ada berbagai macam orang percaya, ya. Nah sekarang kalau kita lihat tema kita, berani percaya, apa artinya? Ya. Percaya sama siapa atau percaya tentang apa? Pertanyaannya kan begitu. Berani percaya lalu percaya tentang apa atau percaya pada siapa? Ya. Tentu tema kita mengarah percaya kepada Tuhan pasti. Berani percaya kepada Tuhan. Untuk percaya kepada Tuhan dituntut keberanian. Kenapa? Karena Tuhan kita tidak kelihatan secara fisik. Ya, kita tidak bisa menjumpai Tuhan secara kelihatan mata. Tapi iman kita, ini iman berbicara. Iman kita mengatakan ada Tuhan, saya merasakan. Tuhan memelihara saya, memimpin saya dan seterusnya. Tuhan menyelamatkan saya, itulah iman, ya. Jadi saya berani percaya kepada Tuhan karena saya beriman. Ya, imanlah yang mengatakan saya percaya kepada Tuhan. Ya. Nah sekarang kita lanjutkan, ya. Berani percaya kepada Tuhan, Tuhan yang bagaimana? Ya. Nah bacaan kita Injil Markus pasal 8 ini mengatakan bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bagaimana? Nah ini penting. Ya. Oh ya saya percaya sama Tuhan Yesus. Saya beriman walaupun tidak kelihatan, saya percaya ada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus yang bagaimana yang kita percaya? Ini yang penting. Isinya, kontennya, ya. Percaya sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang bagaimana? Ini kontennya. Kalau kita lihat bacaan Injil Markus 8 tadi, Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Tuhan Yesus yang menderita dan yang dimuliakan. Dua kata ini penting saudara sekalian, yang menderita dan yang dimuliakan. Ini penting sekali. Karena dua kata ini satu paket. Kita tidak bisa memilih salah satu, memilih Tuhan yang menderita saja. Ya namanya konyol, ya kan ikut yang menderita. Tapi kita pilih salah satu juga yang dimuliakan saja, ini juga enggak betul. Karena Tuhan kita tidak hanya dimuliakan tapi juga mengalami penderitaan. Jadi pada pagi hari ini atau pada saat sekarang kita ikuti kebaktian ini, kita akan merenungkan, kita percaya sama Tuhan Yesus yang menderita dan yang dimuliakan berdasarkan Markus pasal 8. Dua-duanya harus kita percayai, ya. Kita harus berani percaya pada dua hal ini. Ya. Nah, hal ini rupanya enggak mudah. Murid-murid Tuhan Yesus pada zaman itu, bahkan Petrus sekalipun, yang seringkali dikatakan Petrus ini murid yang berani, yang suka mengatakan hal-hal yang besar, itu pun juga salah. Salah memahami Tuhan Yesus, salah mempercayai Tuhan Yesus. Ya. Kita akan melihat saudara sekalian bagaimana Petrus mempunyai pemahaman yang salah mengenai Tuhan Yesus, karena Petrus memilih salah satu saja, yaitu Tuhan yang dimuliakan. Penderitaannya Petrus tidak mau mengalami. Ya. Jadi pemahaman Petrus
tentang Tuhan Yesus atau tentang Mesias itu tidak sama dengan pemahaman Tuhan Yesus. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat lebih teliti bacaan Alkitab kita. Sebelumnya, ini ayat yang penting ya, kita tadi kan membaca mulai ayat 31. Tapi itu diawali dengan ayat sebelumnya bagaimana Petrus mengakui siapa Yesus. Yaitu ayat yang ke-29. Saya akan bacakan ayat sebelumnya, ayat 29 ya. Ia bertanya kepada mereka, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Petrus ini mewakili murid yang lain, dia berani mengatakan engkau adalah Mesias atau juru selamat. Tetapi Tuhan Yesus melarang, kan ayat 30 dikatakan Tuhan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun juga. Kenapa melarang? Karena pikiran para murid Petrus tentang Mesias juru selamat ini berbeda dengan pikiran Tuhan Yesus. Pikiran Petrus tentang Mesias atau juru selamat adalah Mesias yang dimuliakan saja. Nah, ini yang keliru, pilih salah satu. Padahal bagi Tuhan Yesus Mesias itu tidak hanya yang dimuliakan tapi juga mengalami penderitaan. Maka Tuhan Yesus melarang muridnya jangan ngomong-ngomong dulu. Kalau kamu punya pemahaman keliru ngomong ke orang lain ini keliru terus ya, seperti hoax ini disebar-sebarkan hoax terus. Ya. Oleh karena itu Tuhan Yesus selalu mengajarkan yang benar, yaitu bacaan Alkitab tadi. Mulai ayat 31 Tuhan Yesus mengajarkan bahwa anak manusia, Mesias tadi harus menanggung banyak penderitaan, ditolak tua-tua, imam kepala, lalu dibunuh, ya, mengalami penderitaan. Dan bangkit sesudah itu dimuliakan. Ya. Jadi ini yang saya katakan satu paket tadi. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan Mesias yang betul, yaitu dirinya sendiri adalah mengalami penderitaan, bahkan kematian, dibunuh, disalibkan. Tapi nanti juga dimuliakan, dibangkitkan. Nah itu jadi satu paket. Terhadap penjelasan ini Petrus tidak mau mengerti. Kalau kita baca bacaan yang tadi kita baca, Petrus sepertinya mau mau mengajarin Tuhan Yesus. Ya. Sepertinya Petrus ini lebih benar padahal dia salah. Ya. Jadi di sini dikatakan ayat yang ke-32, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bayangkan seorang murid mengesampingkan gurunya, bahkan menegur, dianggap pandangannya gurunya keliru. Ini kan kebablasan Petrus. Maka kita bisa mengerti kalau Tuhan Yesus marah. Dikatakan ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bagi Tuhan Yesus yang dipikirkan Petrus, yang dikatakan Petrus, ini sangat-sangat keliru. Sebab kalau diteruskan berbahaya. Itulah pikiran iblis, ya, yang tidak mau percaya bahwa Mesias mengalami penderitaan. Yang dipandang Mesias hanya yang dimuliakan, yang hebat-hebat. Tapi Tuhan Yesus tidak. Yang hebat-hebat itu harus melalui penderitaan, bahkan kematian. Ya. Disitulah saudara sekalian Tuhan Yesus membetulkan pikiran para murid, yaitu Petrus dan kawan-kawannya, bahwa Mesias memang harus mengalami penderitaan. Ya. Dalam minggu-minggu Prapaskah inilah sampai dengan nanti puncaknya Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus dan Paskah, kita akan merenungkan bagaimana kehidupan Tuhan Yesus dengan segala kesusahan, penderitaan, bahkan nanti kematiannya dijalaninya untuk menebus manusia dari dosa. Dan nanti dibangkitkan pada hari Paskah. Nah, saudara sekalian, lalu setelah itu Tuhan Yesus mengajarkan kembali konsekuensinya. Kalau kita berani percaya pada satu paket tadi, Mesias yang menderita dan bangkit, maka kita sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan Yesus masa kini, kita juga harus berani mengikuti teladan Tuhan Yesus, yaitu mengalami penderitaan. Itulah yang Tuhan Yesus katakan pada ayat berikutnya 34, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya. Jadi itulah saudara sekalian, Tuhan menginginkan kita semua untuk berani percaya kepada Tuhan yang menderita
dan bangkit dimuliakan. Kita harus memilih semuanya, tidak bisa satu paket. Artinya penderitaan juga bisa kita alami. Kalau di sini istilahnya memikul salib, menyangkal diri. Memikul salib ya jelas hal-hal yang tidak enak, namanya aja memikul salib nggak enak. Menyangkal diri maksudnya tidak mengikuti keinginan kita manusia, tapi kita berusaha mengikuti keinginan Tuhan. Yaitu antara lain kamu harus tabah dan kuat pada saat menjalani kehidupan ini, walaupun mengalami banyak kesulitan dan tantangan. Bahkan penderitaan, bahkan walaupun memang jarang, bahaya maut. Kita tentu mendengar yang namanya martir. Martir adalah orang yang mati karena imannya. Pernah terjadi ya di tempat daerah Indonesia bagian timur pada saat kerusuhan kan begitu ya. Kalau ditanya kamu ini Kristen atau bukan, kamu mengatakan Kristen, wah ini langsung ditusuk, dibunuh misalnya. Nah inilah harga yang harus dibayar, keberanian mengatakan saya percaya sama Tuhan Yesus, risikonya macam-macam. Pada zaman sekarang saudara sekalian, resiko memikul salib atau mengikuti Tuhan Yesus yang menderita adalah ya seringkali kita nggak disukai teman, dicurigai, disindir-sindir ya kan. Kita yang sudah bekerja mungkin kita tidak bisa naik pangkat dengan baik, lingkungan tidak mendukung kita ya. Kita dicap ini, cap itu dan seterusnya macam-macam. Nah, pada saat kita menghadapi tantangan-tantangan ya, pergumulan-pergumulan sebagai orang Kristen, bagaimana sikap kita? Apakah kita lalu menyangkal ya, dalam hati saya tidak maulah mengalami itu, ini artinya membuang salib, nggak bisa. Ini bukan murid Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus adalah memikul salib. Kalau kita hanya enaknya saja, berarti salib dibuang, ini tidak betul. Ya, kita harus konsekuen memikul salib, seperti kata Tuhan Yesus, dan menyangkal diri. Tetapi tidak usah khawatir, Tuhan Yesus sudah mengalami itu semuanya, sehingga kita kalau percaya berserah sama Tuhan Yesus, kita akan dimampukan dan dikuatkan. Ya, ada banyak kesaksian bagaimana orang tetap tabah, tegar dan kuat, walaupun menghadapi banyak tantangan, penderitaan, bahkan mungkin penindasan. Oh, tetap bertahan dalam imannya kepada Tuhan. Dan Tuhan inginkan seperti ini. Dan nanti kemuliaan Tuhan berikan, ya. Dikatakan keselamatan tadi. Seperti kata Tuhan Yesus pada ayat yang ke-36, apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Ya. Barang siapa karena aku dan karena perkataanku, ya, yang tidak setia, anak manusia pun juga akan malu kalau kita malu tidak mau menanggung segala macam penderitaan itu. Barang siapa mau menanggung itu semua akan mendapatkan kehidupannya itu keselamatan dari Tuhan. Inilah yang dikatakan dimuliakan, diselamatkan, ya toh? Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tetapi siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Tuhan menyelamatkan kita, ya. Jadi saudara sekalian, jelas sekali dari bacaan Alkitab ini, marilah kita sadar sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus, adalah Tuhan Yesus yang mengalami penderitaan, tapi nanti juga dimuliakan. Kita tidak bisa milih salah satu, milih yang enak saja, yang dimuliakan saja, salibnya dibuang, ya ini bukan orang Kristen. Atau milih salibnya sajalah, menderita-menderita terus, ini juga konyol, ya. Jadi ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi intinya kalaupun dalam hidup ini saudara mengalami kesulitan, pergumulan, tekanan, penindasan, bahkan ancaman-ancaman sekalipun karena iman kita, beranikah kita tetap bertahan? Itu salib yang harus kita pikul. Tetapi kalau kita tetap menyangkal diri, Tuhan dikatakan juga akan menyangkal. Tapi kita tetap setia dan tabah bertahan pada iman kita, keselamatan Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudara sekalian, marilah kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus pada masa kini, orang-orang Kristen yang berani percaya sama Tuhan, Tuhan Yesus yang menderita dan bangkit untuk kita semuanya. Yesus yang menderita dan Yesus yang dimuliakan. Ya, amin. Kita bersatu teduh sejenak saudara sekalian,
Kita masuk dalam saat teduh. Dalam mengikut Tuhan Yesus seringkali kita hanya pengen enaknya saja. Yang gak enak kita singkirkan. Tapi itu bukan keinginan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengalami penderitaan bahkan kematian. Tapi juga dibangkitkan, dimuliakan. Tuhan ingin kita juga konsisten mengikut Tuhan Yesus. Memikul salib, menyangkal diri. Ada risiko yang harus kita alami. Namun tetap bertahanlah dan setialah sampai akhir hidup saudara. Saudara mendapatkan kemenangan, keselamatan di dalam Tuhan. Kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Kalau Tuhan mengingatkan kami kembali, ada risiko yang kami harus alami sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus sudah mengalami penderitaan bahkan kematian, tapi juga dibangkitkan, dimuliakan. Maka kami para pengikut Tuhan Yesus pun juga harus siap mengalami itu semuanya, memikul salib dan menyangkal diri. Dan nanti Tuhan memberikan terus anugerah keselamatan bagi kami semuanya. Oh Tuhan, tolonglah kami, tabahkan dan kuatkan saat menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Mungkin mengalami hambatan, kesulitan, hinaan, penindasan, bahkan penderitaan karena iman kepadamu. Kiranya kami terus tetap menghadapinya di dalam Tuhan. Tuhan tolonglah agar iman kami semakin kuat di tengah tantangan dan pergumulan hidup ini. Kami tidak gampang meninggalkan Tuhan, tapi kami terus setia, konsisten dan konsekuen mengikut Tuhan Yesus yang menderita dan bangkit. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh memasuki minggu-minggu Prapaskah. Tuhan pimpin kami semua dalam perenungan-perenungan, sehingga kami semakin menghayati kasih Tuhan melalui penderitaan Tuhan Yesus bahkan kematian untuk menyelamatkan kami semua. Agar hati kami disentuh dan diperbaharui karena kasih Tuhan yang luar biasa berkorban untuk kami semuanya. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu, para remaja, pemuda dan siapapun yang mengikuti kebaktian ini. Tuhan berkati mereka dan berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, studi mereka. Kalaupun ada yang punya pergumulan masalah, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah studi, masalah pergaulan, masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, atau apapun juga. Tolonglah mereka ya Tuhan agar mereka tetap kuat menghadapi semua permasalahan ini dengan keyakinan Tuhan beserta mereka. Sehingga mereka tidak gampang putus asa, tapi tetap terus tegar menjalankan kehidupan ini. Dan Tuhan akan memberikan solusi yang tepat pada saatnya.
apalagi di situasi sulit masa pandemi ini. Tuhan juga berikan kami kreativitas dalam mengisi waktu-waktu kami ini. Biarlah Tuhan juga pimpin kami sehingga boleh memakai kehidupan ini dengan baik. Tuhan, kami berdoa dalam rencana pemerintah mengatasi pandemi virus corona ini, khususnya rencana vaksinasi untuk seluruh masyarakat. Biarlah Tuhan juga mengatur, memimpinnya sehingga semua berjalan dengan baik. Biarlah masyarakat juga mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan, sehingga virus corona itu juga boleh diatasi. Kami juga prihatin dan berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena musibah bencana alam, antara lain banjir, tanah longsor, gunung berapi, dan segala macam hal. Tentu tidak nyaman dalam kondisi seperti itu. Tapi biarlah Tuhan gerakkan banyak orang untuk saling menolong satu dengan yang lain. Berikanlah ketabahan, kekuatan kepada mereka yang terkena musibah itu. Biarlah segala pertolongan yang ada boleh tepat pada sasarannya. Ya Tuhan, tolonglah agar kami juga menyadari dalam hidup ini untuk memelihara alam lingkungan sekitar, sehingga alam juga bersahabat dengan kami semua. Tuhan, inilah doa kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita membawa ungkapan syukur kita melalui persembahan yang akan ditransfer ke rekening GKI Taman Cibunut atau melalui QR Code yang ada di layar masing-masing teman-teman. Nah, persembahan kita diambil dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk menaikkan doa persembahan. Bapa, inilah persembahan kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami terima ya Bapa. Terimalah persembahan kami ini Bapa, berkatilah tangan-tangan yang mengelola persembahan ini agar dapat menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan dan buat orang di sekitar kami. Dan semoga persembahan kami ini boleh menjadi perpanjangan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Melalui firman Tuhan, tadi kita diminta untuk berani percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dituntut memiliki suatu keberanian karena Tuhan tidak terlihat gitu, tapi melalui iman kita diminta untuk meyakini bahwa tetap berani percaya kepada Tuhan. Melalui tadi disampaikan juga berani percaya kepada Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Kata Tuhan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Itulah harga yang harus dibayar ketika kita berani percaya kepada Tuhan melalui suatu pengorbanan dan suatu usaha kerja keras kita untuk mau memikul salib Tuhan. Tetaplah setia untuk percaya kepada Tuhan karena keselamatan daripada Tuhan pasti akan terus menyertai kita. Sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, mari kita naikkan pujian Pelangi Kasih-Nya. Kau alami kini mungkin tak
kita bangkit berdiri, saudara sekalian akan menerima berkat Tuhan. Dan setelah berkat saya sampaikan, kita menyambutnya dengan Hosiana dalam masa Prapaskah ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana. Kebaktian kita telah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ngikutin kebaktian ini dari awal sampai akhir. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.